Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya pula, penyelenggaraan ibadah haji menyisakan berbagai catatan. Bahkan DPR RI pada tahun lalu atau khususnya pada periode lalu, ini sempat membentuk Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Angket Haji. Di mana Pansus Angket Haji dibentuk karena ditemukan dugaan penyelewengan terhadap penyelenggaraan haji 2024. Lalu apakah haji 2025 ini akan berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya? Langsung saja kita tanya legislator yang sudah hadir bersama Kabar Nusantara episode kali ini dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8, Ibu Sely Andriani Gantina. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir bersama Kabar Nusantara. Ibu sehat ya? Alhamdulillah Mas Alfat, mudah-mudahan Mas Alfat juga sehat selalu. Amin Ibu. Okay. Ibu Sely langsung saja nih Bu, karena isu haji ini terus menjadi sorotan masyarakat dan masyarakat banyak yang mendorong agar setiap tahunnya penyelenggaraan ibadah haji ini bisa terus ditingkatkan oleh pemerintah. Dan tentunya suksesnya ibadah haji ini banyak peran, salah satunya juga DPR RI. Nah, dari sejauh koordinasi yang sudah Ibu lakukan di Komisi 8 DPR RI, kira-kira persiapan-persiapan sudah sejauh mana nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ibu menilainya sudah baikkah atau seperti apa? Terima kasih Mas Alfat. Jadi kami harus menginformasikan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada para jamaah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 yang akan diberangkatkan per tanggal 2 Mei dan kepulangannya tanggal 11 Juli 2025. Pelaksanaan haji yang 42 hari ini tentu harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Selama kita melakukan rapat-rapat kerja maupun rapat dengan pendapat yang terakhir dilaksanakan tanggal 17 April bersama BPH termasuk juga Dirjen PHU, kemudian ada Kemenkes, ada Garuda dan Lion Air. Di situ disampaikan kepada kita semua bahwa persiapan insya Allah sudah mencapai sekitar 90%. Mudah-mudahan persiapan yang dilaksanakan ini ada 2 tahap, yaitu pelayanan di dalam negeri maupun pelayanan di luar negeri. Nah, pelayanan di dalam negeri sendiri dimulai dari kita melakukan siskohat untuk para jamaah, kemudian mereka melakukan pelunasan, kemudian setelah pelunasan mereka melakukan manasik yang diselenggarakan oleh Kemenak Kabupaten Kota maupun KUA di tingkat kecamatan. Terakhir manasik dilakukan oleh tingkat kabupaten kota. Setelah melakukan manasik, pemberangkatan awal akan diberangkatkan dari 13 embarkasi seluruh Indonesia. Kalau Jawa Barat ada 2 embarkasi, pertama embarkasi Kertajati dan Jakarta atau Soekarno-Hatta. Nah tentu dari persiapan di dalam negeri ini juga bukan hanya pada saat akan dilepaskan saja, tapi pada saat jamaah dilepas oleh pihak pemerintah kabupaten kota, mereka masuk ke embarkasi haji dalam tanda kutip adalah asrama haji di masing-masing embarkasi, dan selama 1 malam mereka melakukan recheck ulang, baik itu data dan kesehatan, sehingga pada saat besok pemberangkatan mereka sudah siap secara fisik, mental maupun spiritual. Baik Bu Sely, dari paparan persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah Ibu Sely ada beberapa catatan nih terkait dengan persiapan ini sudah mengarah ke yang lebih baik atau seperti apa? Saya melihat bahwa ini adalah penyelenggaraan ibadah haji yang terakhir atau haji wada yang dilakukan oleh Kementerian Agama, karena tahun depan sudah dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji yang otomatis mau tidak mau, suka tidak suka mereka harus memberikan pelayanan yang optimum. Apalagi dengan catatan Pansus Hak Angket Haji tahun lalu banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama, dan kita melihat bahwa ini tentu menjadi supporting kita bersama agar ke depan pelayanan itu bisa lebih optimal. Bu, Ibu kan juga kilas balik sedikit ini Bu ya. Ibu kan juga di tahun lalu menjadi salah satu anggota tim WAS atau tim pengawas haji DPR RI yang terjun langsung untuk meninjau penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024. Kalau boleh diinformasikan sedikit nih Bu kepada pemirsa di sini, ini temuan-temuan apa saja nih Bu yang real di mata Ibu untuk terkait dengan apapun yang tidak sesuai? Ya,
Dimulai pertama kali dari Sistem Terpadu Informasi Haji atau Siskohat. Siskohat yang seharusnya memberikan data yang valid kepada para jamaah, termasuk kepada seluruh rakyat Indonesia yang bisa mereka akses di websitenya Dirjen PHU Kementerian Agama. Ternyata pada saat kita mulai memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci, dari kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada pemerintah Indonesia, ada pengalihan yang seharusnya reguler itu bisa mencapai 223.000, tapi kenyataannya kita sisanya justru bukan dijual ya, tetapi dialihkan kepada jemaah haji khusus gitu kan. Diselewengkan. Nah, dan tentu saja kalau mengikuti aturan perundang-undangan, aturan undang-undang menyatakan bahwa haji khusus itu dibatasi 8%. Nah, dengan tahun lalu ada perubahan, otomatis kita berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap kuota reguler yang dipindahkan kepada haji khusus. Kemudian kita juga melihat bahwa jemaah yang berangkat di beberapa tahun sebelumnya, terutama puncak kemarin tahun 2024, yang seharusnya mereka belum berangkat, banyak yang diberangkatkan. Artinya memang ada one prestasi yang dilakukan oleh oknum Kementerian Agama, bahkan yang lebih mengerikan, orang bayar hari ini dia langsung berangkat, padahal waiting list jamaah haji Indonesia itu 20 tahun sampai dengan 49 tahun. Kesian, otomatis orang yang sudah mengantri lama, mereka makin lama lagi, karena dijegal oleh orang-orang yang baru bayar dan bisa langsung melaksanakan ibadah haji. Yang kemudian kita adakan temuan kembali kaitan dengan jamaah yang harusnya berangkat tidak sesuai dengan porsi, kemudian ada percepatan. Yang harusnya berangkat 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, tapi kok dia bisa berangkat? Ternyata ada oknum juga yang melakukan upaya-upaya dengan mematchkan seolah-olah dia mendapatkan pelimpahan dari jamaah haji yang sudah meninggal, padahal dia bukan keluarga, tidak ada kaitan sama sekali. Nah, tentu menjadi temuan kami, dan yang paling seru sebetulnya adalah ada jual beli untuk petugas haji. Ada, Bu, jual beli itu, jual beli terhadap kuota petugas haji. Padahal petugas haji itu adalah orang-orang yang memberikan pelayanan kepada para jamaah. Betul. Nah, ini kaitan dengan kuota haji. Kemudian kalau hasil pansus berikutnya pelayanan, kita juga menganggap bahwa banyak sekali one prestasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Salah satunya dari mulai pelayanan akomodasi di Mekah maupun di Madinah, catering, tenda, kemudian transportasi. Yang paling membuat kami harus menyampaikan permintaan maaf kepada para seluruh jamaah Indonesia pada tahun lalu. Biasanya para jamaah haji kita bisa melaksanakan arba'in selama 40 waktu di Madinah. Artinya memang kita sudah perhitungkan 9 hari adalah waktunya para jamaah berada di Madinah, tapi kenyataannya tahun lalu hampir sebagian besar mereka tidak bisa melaksanakan arba'in karena tadi ada keterlambatan dari transportasi, dari mulai mereka berangkat dari Indonesia atau mereka dialihkan dari Mekah menuju ke Madinah, dan otomatis harusnya jemaah bisa melaksanakan arba'in, ada kekurangan 2 waktu, ada yang kekurangan 1 hari. Nah, ini menjadi catatan buat kami bahwa sebetulnya bukan hanya pelayanan saja, tetapi juga fungsi ibadah mereka jangan sampai terganggu. Betul. Dan apakah ini juga menjadi alasan bahwa di tahun ini tidak ada kuota tambahan, Bu? Karena seperti kita tahu, kuota utama Indonesia kan 221.000. Dan itu kuota haji tahun ini, Bu, ya. Tidak ada tambahan sama sekali. Di mana haji reguler itu sebanyak 203.320 jamaah, dan juga jemaah khususnya itu 17.680 jemaah. Apakah karena tidak ada tambahan ini akan takut diselewengkan lagi, Bu, untuk di tahun ini? Sebetulnya DPR tetap meminta kepada pemerintah melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Saudi Arabia. Karena kalau berdasarkan aturan pemerintah Saudi Arabia yang berlaku untuk seluruh negara di dunia, bahwa kuota haji setiap negara itu tergantung dari jumlah penduduk muslim di daerahnya, di negara tersebut per 1.000 penduduk muslim, maka 1 kuota haji. Nah, kalau kita bicara jumlah penduduk Indonesia ada 280 juta, penduduk muslimnya ada 245 juta, maka
seharusnya kuota haji jamaah Indonesia dari tahun lalu dan tahun ini di angka 245.000 karena kan 245 juta dibagi 1.000 itu sekitar 245.000. Idealnya segitu, Bu. Harusnya seperti itu. Maka kalau kita sampaikan bahwa tahun lalu sudah mendekati, artinya sudah terpenuhi sesuai dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia. Hanya sayang, harusnya Kemenak yang sebagai penyelenggara mengikuti aturan pemerintah, tetapi dia aturan perundang-undangan, tetapi justru dia menyelewengkan jatah kuota reguler dipindahkan haji khusus. Sementara jumlah jamaah waiting list di negara Indonesia ada sekitar 5,4 juta jamaah yang masih menunggu dari 20 tahun sampai dengan 49 tahun. Harusnya sudah bisa untuk mengurai antrian, tapi malah diselewengkan, malah berbisnis di atas ibadah orang nih, Bu. Betul. Nah, sebetulnya, Bu, cara paling efektif untuk mengurai antrian ibadah haji yang sudah mencapai puluhan tahun untuk haji reguler ya, Bu, itu seperti apa? Di luar kita melakukan lobby, kemudian kita meminta kembali tambahan kuota, maka kita juga harus mengantisipasi kaitan dengan masalah keuangannya. Artinya, kalau kita mengurai jumlah kuota haji tadi, maka hari ini pemerintah Indonesia sedang melakukan lobby-lobby termasuk DPR. Kami di DPR melakukan perubahan 2 undang-undang, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang mengenai pengelolaan keuangan haji, di mana di tahun sebelumnya di dalam rancangan undang-undang tersebut tidak secara clear atau jelas mencantumkan bahwa kita bisa menggunakan kuota jamaah haji negara lain, negara tetangga atau negara-negara yang termasuk di dalam OKI, gitu kan. Padahal kalau itu bisa dimanfaatkan, maka itu bisa mengurai jumlah antrian sangat panjang. Hari ini Komisi 8 sedang ke Kazakhstan. Kita tahu Kazakhstan mendapatkan kuota 60.000, tapi yang dipakai 30.000. Artinya ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, jadi masih ada untuk bisa menambahkan kuota haji, masih ada kesempatan Indonesia mendapatkan kuota tambahan, Ibu, ya? Kuota tambahan dan menggunakan kuota dari negara-negara tetangga atau negara OKI yang memang mereka tidak terserap atau tidak terpakai. Oke, jadi pemirsa, negara OKI ini adalah negara perkumpulan negara-negara Islam, Bu, ya? Oke, dan pemirsa, ini masih sangat seru membahas terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama Ibu yang luar biasa, anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Selly Andriani Gantina. Langsung saja, Bu, menyambung tadi masih sangat menarik terkait dengan potensi Indonesia ini masih bisa mendapatkan kuota tambahan. Di waktu yang sudah sempit ini, bahkan di minggu-minggu ini sudah ada pemberangkatan dari berbagai embarkasi minggu-minggu depan, Bu, ya? Minggu depan, betul. Apakah di saat misalkan sudah diberangkatkan, itu kuota ditambahkan, itu masih bisa, dan persiapan dari jemaahnya sendiri akan seperti apa? Jadi yang dilakukan oleh pemerintah, baik DPR hari ini melakukan lobby ini adalah upaya untuk peningkatan kuota di tahun yang akan datang. Untuk tahun akan datang, bukan untuk di tahun ini. Sekarang. Karena kalau kita berbicara persiapan yang 90% ini adalah untuk 221.000 jamaah, baik reguler maupun haji khusus dan petugas haji. Nah, kita juga ingin melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan porsi yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia ini, apakah bisa berjalan sebagaimana mestinya yang seperti mereka sampaikan kepada kami atau tidak. Dan DPR akui hari ini ada keterbukaan setelah Pansus Hak Angket Haji. Pemerintah Saudi Arabia sudah melibatkan DPR dari mulai persiapan, kemudian ada keterbukaan terkait dengan pihak ketiga atau syarikah-syarikah yang dipergunakan oleh pemerintah Indonesia pada saat akan melaksanakan puncak haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena puncak haji itu sekitar 5 hari, dan kita mengetahui kalau tahun lalu hanya ada 1 sampai dengan 2 syarikah yang dikerjasamakan dengan pemerintah Indonesia. Artinya satu syarikah bisa memegang sampai dengan 100.000 jamaah. Dan itu punya riwayat bermasalah, betul? Dan punya riwayat sangat bermasalah. Hari ini pemerintah kita sudah melakukan kerjasama dengan 8 syarikah, yang artinya kita bisa melakukan perbandingan pada saat nanti setiap syarikah yang kita berikan kerjasama untuk melakukan pelayanan haji kepada jamaah kita ini bisa, artinya mereka melakukan persaingan sehat lah, kayak gitu. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Baik, kalau dari segi ini kan sudah keberangkatan para calon jamaah haji, Bu, dan di tahun lalu
menurut informasi yang beredar dan di pemberitaan itu banyak yang menumpuk di berbagai bandara. Nah, Ibu melihat kesiapannya sudah baikkah dalam pemerintah sudah membenahi itukah dalam persiapan yang kemarin dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR mengawasinya? Ya, saya akui bahwa tahun lalu itu kita belum mempunyai mitigasi resiko untuk pemberangkatan jemaah haji dan maupun pelayanan haji, sehingga hal-hal yang menjadi trouble di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023, di mana para jamaah tidak bisa terangkut di Musdalifah, kemudian 2024 pun sama, masih banyak jamaah-jamaah yang artinya dia terlantar saat di bandara atau di embarkasinya. Nah, hari ini pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Agama, meyakinkan kepada kami DPR bahwa mereka sudah mempunyai mitigasi risiko dari mulai sebelum pemberangkatan, termasuk dengan pelayanan yang dilakukan oleh 3 penerbangan yang bekerja sama dengan pemerintah kita. Karena ada Saudi Arabia Airlines, Garuda Airlines, dan Lion Air. Lion Group ya, Bu ya? Lion Group. Lion Group itu melayani Padang dan Makassar. Ya. Apakah penambahan, tadinya kan hanya Saudi Airlines dan juga Garuda Indonesia. Nah, penambahan maskapai ini sebagai apa ya, Garuda Indonesia tidak mampu untuk menampung dari calon jemaah haji pada tahun ini, Bu? Ya, sebetulnya bukan karena Garuda tidak bisa menampung, tetapi kita ingin men-challenge. Kan maskapai di Indonesia ini sangat banyak. Ada Citylink, Batik, kemudian ada Lion Air gitu. Nah, selama ini memang aturan penerbangan yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk seluruh negara di dunia, setiap kuota jamaah haji ditetapkan jumlahnya jamaah, maka setengah persen atau 50%-nya harus menggunakan maskapai dari pemerintah Saudi Arabia. Jadi kalau Indonesia mendapatkan 221.000 jamaah, maka 105.000 jamaahnya dia sudah otomatis harus menggunakan maskapai dari Saudi Arabia Airlines. Dan itu ada aturannya dari pemerintah Saudi Arabia. Nah, sisanya 105.000 jamaah tadi itu menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. Bertahun-tahun lalu sampai dengan tahun terakhir kemarin kita hanya menggunakan Garuda Airlines, plat merah milik pemerintah. Tetapi kita juga sudah menyampaikan di periode kemarin bahwa bisa tidak maskapai lain ikut untuk beauty contest pada saat untuk melakukan pelayanan jamaah. Kenyataannya pada saat kemarin kita memberangkatkan para jamaah haji Indonesia tahun 2024, Saudi Arabia Airlines mereka juga sewa pesawat yang lain. Jadi malah menyewa pesawat lain. Ya, jadi Saudi Arabia bekerja samanya dengan Lions. Jadi kita menganggap bahwa Lion itu kayaknya nggak mungkin dia bisa melakukan buktinya dia bisa melakukan penerbangan bukan hanya untuk negara Indonesia, tapi negara-negara di Afrika dan di sebagian Asia mereka diberangkatkan dengan Lion Air. Justru kita yang punya plat Lion Air-nya tidak bisa memberangkatkan jemaah haji. Nah, di tahun ini kita coba untuk memberikan porsi kepada Lion Air untuk bisa melakukan pelayanan kepada jemaah haji kita meskipun baru di 2 embarkasi. Karena dari 13 embarkasi itu kan dibagi menjadi 3 maskapai. Dan ini tentu menjadi informasi yang menarik dan mungkin banyak pemirsa yang belum mengetahui. Dan Bu, namanya beda maskapai. Kalau setahu saya itu kan beda pelayanan, ya kan? Nah, sedangkan para calon jemaah ini kan membayarkan yang sama. Kalau misalkan BIP-nya itu 55,4 juta yang dari 89,4 juta, bagaimana memastikan, Bu, untuk bahwa dari ketiga maskapai ini para calon jemaah ini bisa mendapatkan pelayanan yang sama? Pernah dikoordinasikan nggak dengan Kementerian Agama deh, karena tahun ini masih Kementerian Agama? Ya. Beberapa waktu lalu kita melakukan rapat-rapat kerja dengan pihak maskapai, baik itu Garuda, kemudian Saudi Arabia dan Lion Group ya. Mereka juga melakukan beauty contest dan terakhir kami dari Komisi 8 juga sudah melihat langsung ground handling yang dilakukan oleh Lion Air. Bahkan kalau pujian dari Mas Pasha Ungu, ternyata makanan yang ada di Lion Air sama dengan pelayanan bisnisnya Garuda. Ini kan jadi pecutan juga untuk Garuda. Gitu kan. Karena selama ini kita tahu bahwa kalau kita bicara grade pesawat di Indonesia, orang selalu menganggap Garuda yang terbaik. Betul. Lion selalu dalam tanda kutip pasti ada
delay lah atau apalah dan gitu kan. Garuda dengan berbagai penghargaan yang dipampang itu kan. Dipampangkan seperti itu. Nah, akhirnya kita juga men-challenge kepada Lions Group apakah mereka bisa melakukan pelayanan yang sama seperti halnya Garuda dan Saudi Arabia Airlines. Dan mereka meyakinkan kami bahwa kami bisa, Bu. Buktinya kami dipergunakan oleh beberapa negara lain. Dan saat kita tes food, makanan, kemudian lihat kondisi pesawatnya, dan mereka sampaikan kepada kami usia pesawat yang akan diterbangkan untuk jamaah haji Indonesia rata-rata itu usianya 10 tahun. Sementara Garuda sudah di atas 15 tahun. Artinya kalau bicara mobil, ini mobil baru kan, masih 10 tahun lah. Garuda sudah mobil tua, artinya pesawat tua dengan pesawat yang baru gitu kan. Jadi artinya kita memang harus melihat sedetail mungkin, kemudian juga dari beberapa maskapai melakukan upaya beauty contest, termasuk Lion Air meyakinkan kepada kami di DPR bahwa untuk pramugari dan pramugaranya mereka akan sesuaikan dan akan mendahulukan kepada pramugari yang memang asal dari daerah tersebut. Misalnya sekarang kita berangkat dari Padang, maka pramugaranya akan diupayakan adalah yang memang kelahiran dari Padang, supaya kesusahan dalam berbicara itu bisa diatasi, berkomunikasi. Betul, supaya lancar Ibu ya. Ya. Baik Ibu, itu terkait dengan keberangkatan nih dan juga kepulangan, karena transportasi itu kan juga cukup penting dan fasilitas yang diberikan cukup penting karena hubungannya akan dengan energi, dengan jamaah di sana. Saya lupa mengingatkan bahwa hari ini yang masih belum terselesaikan menjadi PR kami, dan mohon dimaafkan kepada seluruh jamaah Indonesia karena memang DPR akan terus melakukan pengawasan kaitan dengan masih adanya 36 titik yang untuk kepulangan yang belum diberikan jadwal kepulangan yang belum diterima oleh pihak Garuda Airlines. Artinya yang seharusnya mereka melakukan kepulangan jamaah dari Jeddah, hari ini slotnya dipindahkan ke Madinah. Nah, ini yang menurut kami menjadi PR, jangan sampai kejadian di tahun lalu yang seharusnya jamaah sudah berangkat atau bisa arba'in terhalang gara-gara kepulangan yang harusnya mereka pulang dari Jeddah, kemudian mereka pulangnya dari Madinah. Dan ini tentu akan mengganggu alur pemulangan para jamaah. Apa kendalanya, Bu? Karena mereka belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah Saudi Arabia, dan Garuda baru akan mendapatkan kepastian setelah 10 hari gelombang kedua diberangkatkan. Dan itu tentu menjadi harapan masyarakat di pundak Ibu dan juga rekan-rekan di Komisi 8 dan juga tim haji pada tahun ini untuk bisa mendorong itu segera terselesaikan tentunya, Bu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan ibadah haji di tahun 2025 ini. Tetap bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Anda masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara dan Ibu Seli. Langsung saja nih Bu, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2025, ini ada satu gebrakan baru yang diumumkan oleh Menteri Agama. Adanya skema murur dan tanazul, karena seperti yang kita tahu, berbagai penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi penumpukan di Musdalifah dan juga Mina. Nah, apakah skema murur dan tanazul ini, Bu? Pemirsa juga mungkin perlu tahu, Bu, murur dan tanazul ini apa ini? Jadi, kita mempunyai 3 skema. Pertama adalah pada saat puncak haji, jamaah tetap melaksanakan di Arafah, kemudian dia ke Musdalifah, dan dia terakhir di Mina untuk melakukan lempar jumroh. Setelah itu dia baru kembali untuk melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Nah, yang kedua ada yang skema murur. Artinya skema murur para jamaah setelah mereka dari Arafah, seharusnya kan ke Musdalifah, baru ke Mina. Nah, murur ini adalah proses dari Arafah yang langsung berangkat ke Mina, dan Musdalifahnya hanya dilewati saja. Mereka tidak harus mabit di Musdalifah, tidak harus turun di Musdalifah, gitu kan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tanazul. Tanazul itu sama. Jadi jamaah dari Arafah, dia ke Musdalifah, dia langsung ke tenda di Mina
untuk langsung melaksanakan lempar jumroh Jamarot. Setelah itu mereka langsung pergi ke hotel. Hotel yang memang ada di sekitaran Syisyah dan Raudah, yang memang mereka nanti bisa melaksanakan, kalau mereka ingin melakukan lempar jumroh lagi, ya mungkin mereka dilakukan secara mandiri. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita bicara siapa sih Bu yang boleh dikategorikan untuk bisa melaksanakan murur di luar yang namanya wukuf safari ya? Kalau wukuf safari itu pelaksanaan wukuf di Arafah yang dilakukan oleh KKHI, Kementerian Kesehatan, pada saat para jamaah ada yang sakit masuk di rumah sakit dan mereka tetap harus melaksanakan puncak haji. Dari rumah sakit mereka menggunakan ambulans atau mungkin dengan kursi rodanya. Setelah itu mereka setelah beres di Arafah, puncak Arafah, mereka dikembalikan ke hotel transitnya. Itu wukuf safari. Nah, khusus untuk jamaah-jamaah yang memang dia dalam kondisi sakit, kemudian lansia dengan resiko tinggi. Gitu kan. Jadi tanazul dan murur ini bisa untuk semuanya atau hanya masih diklasterisasi, Bu? Kalau tanazul dan murur sudah ditetapkan, untuk murur itu ada sekitar 9, untuk tanazul itu 95 kloter. Artinya kalau jumlah tenda kita di Arafah, di Arafah dan Mina itu untuk 221.000, baik itu jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus. Nah, kalau bicara haji regulernya 203.000. Maka dengan adanya skema murur sebesar 95 kloter atau sekitar 37.000 lebih, mereka tidak akan menempati tenda yang ada di Mina. Karena mereka setelah dari Musdalifah ke Mina itu istirahat sebentar, langsung lempar jumroh, kemudian dia langsung balik ke hotel transit, ke hotel mereka ditempatkan di sekitar Syisyah maupun di Raudah. Artinya kondisi tenda kita yang harusnya menampung 203 jamaah hanya dikurangi 37.000, itu otomatis tidak akan memberikan dampak yang penuh sesak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tapi jamnya itu kan juga harus pas-pasin, Bu, ya? Ya, Karena betul. Setahu saya itu kan harus tepat, harus bermalam ya kan, bahasanya bermalam, betul. Seperti Jadi itu. memang pada saat kita melaksanakan murur maupun tanazul, secara fikihnya kita harus mengikuti aturan itu. Maka para jamaah saat diberangkatkan dari Arafah setelah wukuf, kemudian mereka melewati saja Musdalifah, kemudian mereka langsung ke Mina, stay di Mina. Itu ada sekitar, yang murur itu ada 51.000. 51.000, yang artinya mereka tidak harus melakukan mabit di Musdalifah. Yang kapasitasnya juga sangat terbatas. Siapa saja nih yang berhak untuk murur? Yang murur itu pertama adalah lansia, kemudian difabel, kemudian pendamping lansia dan difabel, dan para jamaah yang resiko tinggi. Totalnya itu yang diprioritaskan untuk bisa melaksanakan murur dari wukuf, kemudian wukuf di Arafah, hanya melewati Musdalifah saja, kemudian mereka langsung ke Mina, dan itu boleh dilaksanakan setelah tergelincir matahari atau sudah pergantian waktu. Artinya setelah maghrib baru bisa diberangkatkan dari Arafah ke Mina langsung. Baik, Ibu Sally, apakah Ibu Sally melihat terobosan yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup efektif untuk mengurangi penumpukan baik di Musdalifah maupun di Mina? Saya merasa ini cukup efektif. Apalagi pemerintah Saudi Arabia sudah menyampaikan ini bukan hanya kepada pemerintah Indonesia. Artinya ke seluruh dunia pun diberlakukan hal yang sama. Yang menurut hemat kami ini juga akan mengurangi kesesakan yang ada di Arafah, kemudian di Musdalifah maupun di Mina. Nah, yang harus kita antisipasi adalah pada saat adanya jamaah-jamaah visa ziarah, visa pekerja atau visa umroh, yang mereka masih berupaya untuk bisa melakukan rukun Islam yang kelima di puncak haji, tanpa sepengetahuan pihak pemerintah Indonesia maupun Saudi Arabia, ini yang harus dilakukan mitigasi resiko oleh pemerintah kita. Karena bagaimanapun juga mereka itu adalah warga negara Indonesia. Nggak mungkin juga kita membiarkan mereka ditangkap atau mengusir mereka. Dan pemerintah Arab Saudi juga baru-baru ini juga sudah mengeluarkan aturan
mereka sih menyebutnya visa ilegal ya untuk haji. Jadi haji yang menggunakan visa haji seperti itu. Betul, betul sekali. Dan saya akui bahwa untuk tahun 2027 yang harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, kita 2 kali melakukan pemberangkatan haji, bulan Januari dan bulan Desember. Dalam 1 tahun 2 musim haji, Bu. 2 musim haji. Itu yang kayaknya perlu. Yang perlu ada ekstra perhatian dari DPR karena kaitannya nanti dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus disubsidi oleh BPKH gitu. Karena kalau BPKH hari ini pengelolaan keuangan jamaah haji 171 triliun, kemudian ada nilai manfaatnya sebesar 11,5 triliun, 6,8 triliunnya dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji jamaah yang hari ini berangkat gitu kan. Sisanya dimasukkan ke rekening virtual account masing-masing jamaah. Kalau dalam 1 tahun ada 2 kali, maka ini menjadi PR untuk BPKH. Bagaimana nilai manfaat mereka bisa mencapai 24 triliun dalam waktu tinggal 1 tahun dari sekarang. Dan juga DPR tentu bekerja keras itu, Bu, dalam tahun 2027. 2027 dan informasi yang akurat terakhir dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah Saudi Arabia adalah tahun 2030 pemerintah Saudi Arabia sudah menyampaikan pelaksanaan ibadah haji di Al-Musnah dari 2 juta jamaah bisa mencapai 5 sampai dengan 6 juta. Artinya kuota Indonesia bisa bertambah sekitar 500.000 sampai 600.000. Ini juga PR buat kami. Luar biasa. Ini beberapa bocoran nih pemirsa. Tadi Ibu Shelly sangat luar biasa, sudah bisa memprediksi malah di 2027 akan ada 2 musim haji nih. 2 musim haji. Bu, kita akan beralih ke topik selanjutnya yang juga menjadi penting, menjadi perhatian ibadah haji 2025. Di sini saya memiliki data dari Kementerian Kesehatan, Bu. Di tahun 2024 kita kilas balik sedikit, itu rata-rata yang haji itu lansia, berusia 60 tahun ke atas, itu 461 jemaah haji ini wafat, Bu, di sana. Dan rata-rata penyebab kematian tertinggi 37,9% akibat penyakit jantung dan 80% itu mayoritas lansia. Dan haji tahun ini mengusung tema haji ramah lansia dan disabilitas. Apakah mitigasi-mitigasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan angka kematian dan tentunya mewujudkan yang benar haji yang betul-betul ramah lansia dan disabilitas? Karena di Timwas kemarin saya juga mendapatkan informasi toiletnya juga masih kurang ramah lansia dan disabilitas dan sebagainya. Jadi memang saya harus sampaikan kepada seluruh pemirsa TV Parlemen bahwa dari total 203.000 jamaah reguler, sekitar 51.000 setelah kita hitung yang usianya di atas 65 sampai dengan 100 lebih. Itu ada 51.000. Kalau kita berbicara yang usianya 90 tahun sampai dengan 100 tahun, itu ada sekitar 1.300. Masih banyak, masih Bu, ada. Ya? Yang 90 sampai dengan 100. Ribuan itu masih banyak sih. Ribuan kan, masih banyak kan. Yeah. Kemudian kita bicara yang usia 80 sampai dengan 90 itu sekitar 15.000 atau 10.000. 80 dan 90 kategorinya kan lansia. Iya. Betul. Artinya memang tema yang diusung oleh pemerintah kita hari ini adalah pelayanan haji yang ramah lansia dan disabilitas. Catatan dari Kementerian Haji, yang kebetulan Menteri Hajinya itu adalah mantan dari Menteri Kesehatan di Saudi Arabia. Mereka memberikan warning kepada pemerintah Indonesia agar tingkat kematian jamaah harus ditekan. Dari beberapa tahun yang lalu ada peningkatan karena memang tadi jumlah lansia kita yang sangat tinggi, kemudian istitoah kesehatan itu masih banyak yang bolong-bolong di tiap kabupaten kota. Ini yang menjadi pembahasan kami dari Komisi 8 maupun Komisi 9 terhadap labkes yang ada di kabupaten kota. Karena pola hari ini jamaah bukan dia melunasi baru pemeriksaan kesehatan. Tetapi hari ini polanya adalah setelah mereka di-screening istitoah kesehatannya dan dinyatakan dia sehat, baru boleh melakukan pelunasan. Artinya memang di tahun ini kita mengupayakan betul-betul bahwa yang berangkat itu meskipun dia sudah usianya lanjut atau lansia, tetapi kalau ternyata fisiknya dan spiritualnya mereka masih bagus, mereka bisa berangkat. Oke. Baik, Bu, terakhir untuk episode kali ini
kira-kira DPR RI akan mengawasi di sektor apa nih Bu untuk bisa turut serta mensukseskan ibadah haji 2025? Kita mengawasi dari mulai awal, dari sebelum pemberangkatan, saat pemberangkatan, kemudian saat pelaksanaan, baik itu ada di Madinah, ada di Mekah, kemudian puncak haji di Ar-Musda, termasuk terakhir adalah saat kepulangan. Nah, itu kita lakukan pengawasan semua dan kita terbagi menjadi 2 kelompok. Ada gelombang 1 dan gelombang 2 yang mungkin nanti akan diatur. Mereka akan mendapatkan pengawasan di Mina siapa, kemudian di Arafah siapa yang bertugas untuk mengawasi tim kesehatan siapa, kemudian yang mengawasi transportasi siapa, kemudian di saat puncak haji, kita semua juga akan disebar ke masing-masing mahtab reguler untuk melihat apakah pelayanan di mahtab-mahtab tersebut juga baik apa tidak. Catering pun sama, kita juga akan melihat dan menerima masukan dari seluruh jamaah. Kalau dianggap masih banyak yang kurang layak, termasuk juga akomodasi penginapan hotel. Jangan sampai masih ada hotel-hotel yang ternyata airnya tidak keluar, sehingga jamaah mau mandi susah, gitu kan? Padahal syarat untuk beribadah itu kan harus kebersihan dan air. Nah, ini juga menjadi PR buat kami. Apabila masih ada ditemukan hotel-hotel seperti itu, maka untuk di tahun-tahun berikutnya tidak usah lagi dipergunakan oleh jemaah Indonesia. Tidak akan dipakai lagi oleh jemaah Indonesia. Ibu Sally, sepertinya cukup menjawab dari beberapa pertanyaan pemirsa, khususnya para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Ibu sedikit saja kasih pesan untuk para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, Bu. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan labaik Allahumma labaik kala syarika kala baik. Insya Allah Ibu Bapak akan menjadi tamu Allah. Siapkan mental dan spiritual, karena ibadah haji bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga fisik yang harus betul-betul paripurna. Mudah-mudahan para jemaah haji Indonesia menjadi haji dan hajah yang makbrur dan makbrurah. Baik, terima kasih Ibu Sally dan pemirsa TVR Parlemen. Cukup dari pembahasan dari penyelenggaraan ibadah haji 2025, dan tadi Ibu Sally sudah menyampaikan komitmennya bersama rekan-rekan Komisi 8 DPR RI dan juga nanti akan ada tim pengawas haji, Bu ya, untuk mengawasi jalannya ibadah haji 2025 ini. Bahkan sudah dimulai dari sebelum penyelenggaraan ibadah haji ini dimulai, dari sebelum teken MOU, Bu ya. DPR RI ini sudah terlibat bekerja untuk mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Sekian pemirsa Kabar Nusantara episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus agenda serta program DPR RI lainnya hanya di kanal YouTube kami di TVR Parlemen, ataupun Anda bisa mengaksesnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Sekian dan sampai jumpa.